Ya, siap. Ini sudah di apa namanya? Baru ya. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semoga keselamatan, kesehatan, kesuksesan, keberkahan, kebahagiaan, kesejahteraan semuanya bisa dilimpahkan kepada kita semua, termasuk keluarga. Amin. Amin, amin ya robbal Baik, alamin. Bapak Ibu sekalian, pertemuan hari ini kalau sesuai jadwal adalah presentasi ya, sampling dari kelompok dan juga dari individu tugas hari pertama ya. Namun sebetulnya itu kan semacam tentatif lah ya. Pilihan saya bagaimana kalau kita overview dulu untuk materi lanjutan hari ini ya. Tidak apa-apa ya. Siap, Pak. Ya. Iya Pak, siap. Siap, Pak. Siap. Dan alhamdulillah beberapa tugas sesuai saran dari ketua kita memberi tembusan CC-nya kepada WA saya. Jadi WA saya tambah penuh tugas-tugasnya itu ya. Tapi alhamdulillah jadi saya nambah kenalan. Waduh, nambah kenalan ya. Nambah silaturahmi ya. Dan kalau saya hitung sepertinya yang masuk mungkin di bawah 10 ya. Tapi di atas 6, mungkin sampai 7 atau 8 gitu. Berarti ada yang belum memasukkan. Mungkin karena sibuk ya sehingga belum sempat memasukkan. Ya bisa menyusul lah. Kemudian yang wajibnya kan masuknya ke Google ya, Google Drive. Kalau ini sunnah ya. Kemudian saya mencoba memberi tantangan ya kepada grup kelompok 2 ini seperti yang sudah saya lakukan di PKP ya. PKP kalau ini kan PKA levelnya lebih tinggi ya. Khusus ya untuk tugas yang kelompok ya saya menyarankan dibuatkan PPT-nya ya. PPT-nya. Nah, untuk mempermudah nanti presentasi juga ya PPT itu dibuatkan semacam video. Jadi disatukan aja ya, ada anggotanya, ya ada materinya. Materinya ada cuplikan mengenai pengertian, pemahaman, ketentuan baru kepada hasil rumusan dari kelompok ya. Jangan lupa foto-fotonya anggota kelompok ditampilkan gitu ya. Karena itu merupakan bagian learning product kita ya. Hanya merubah dari Word ke PPT terus ditayangkan menjadi satu video ya. Itu tantangannya ya. Jadi akan beda ya nanti evaluasi nilainya apabila itu bisa dilakukan dan ternyata bisa. Kalau Ibu lihat di YouTube saya ada ya tugas-tugas kelompok yang per 10 orang ataupun per 5 orang bisa membuat informasi tersebut. Ya, jadi juga latihan nanti Bapak Ibu kalau presentasi baik di rancangan maupun di pelaksanaan cukup video aja ya, tinggal nambah-nambahin dikit gitu ya, enak lah gitu ya. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, nanti kita lihat kalau waktu 2JP ini udah lewat nih beberapa menit ya, itu di sekitar JP pertama 45 menit maksimal, kurang nanti kita lihat. Nah, yang 45 menit kemudian adalah presentasi sampling nanti individu maupun kelompok begitu. Kemudian nanti informasi untuk penugasan lebih lanjut. Karena tugas keseluruhan sudah saya sampaikan ya, saya share lah ya, saya share. Kemudian mengenai materi, semua kelompok di sini sama ya prinsipnya, yang membedakan hanya beberapa cara, kemudian beberapa materi tambahan. Jadi bisa aja sharing nanti kalau antar kelompok, sharing antar Widai Suara itu juga bisa saling melengkapi ya. Oke.
Jadi demikian beberapa informasi awal ya. Saya coba kita masuk kepada materi ya sebentar. Dan ini penting karena waktunya ini sepertinya berlari ya, berlari ini ya. Saya cek. Siap. Nah, ini sebuah mudah-mudahan nih lancar ya. Kayaknya ini udah bisa masuk. Ini oke. Ini. Nah. Wah. Suka aja lah. Bagaimana, ada penampakan belum? Sudah, Pak. Sudah, Siap. Sudah ada, Oke. Pak. Sudah, Pak. Siap, Sudah ada. Siap. Makasih. Suara saya juga terdengar ya? jelas. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Baik, saya juga ini sepintas saja hanya merefresh, mereview materi pada MOC yang sudah Bapak Ibu pelajari ya. Ini kita lanjut. Nah, ini sudah. Nah, ini juga kalau kemarin itu lebih banyak kepada persoalan akuntabilitas kinerja, manajemen kinerja, dan standar kinerja pelayanan yang Bapak Ibu sudah juga membuatnya ya, baik permasalahan, penyebab maupun solusi ataupun rekomendasinya ya. Ada yang disebut roadmap, baik itu di unit kerjanya maupun di show window ya, atau melihat di tempat yang lain. Nah, yang hari kedua ini lebih kepada hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Nah, untuk hari ketiga insya Allah manajemen keuangan dan manajemen risiko. Sedangkan hari keempat itu adalah pembulatan ya, pembulatan. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke kelompok organisasi digital dan hubungan kelembagaan ya. Ini di sini hubungan kelembagaan sama organisasi digitalnya. Nah, ini pertanyaan nih ya. Mengapa organisasi digital ya itu diperlukan ya di dalam PKA ini? Kira-kira seperti biasa, nanti saya lupa keluarin Pak Rimbon untuk mencatat nama sama NDH-nya ya, termasuk dari mana ya, supaya saya juga lebih familiar, lebih dekat lagi dengan kelompok 2 ini. Silakan, siapa dulu? Izin, Halo, Pak. siap? Ya. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, Bapak. Terima kasih. Kalau gitu nih saya stop dulu. Supaya kelihatan. Ya. Ya. Hatur nuhun, Bapak. Ya. Izin dari Alma peserta. Bogor. Nama Alma Wiranta dari Bogor. Ya. NDH 22, Bapak. Ya. Ya. Materi ini penting menurut saya, Pak. Karena di dalam model organisasi modern, itu salah satu indikatornya sebagai akuntabilitas adanya sebuah transparansi dan bisa diakses oleh masyarakat umum. Nah, salah satunya melalui digital atau kemudahan dalam media sosial. Nah, ini yang menjadi tolak ukur bahwa dalam penyampaian kepada masyarakat itu lebih mudah. Nah, bentuk-bentuk ini kan bukan hanya satu arah, tapi bisa dibuat 2 arah. Jadi ada komunikasi yang tidak dibatasi hanya kita menunggu kelompok-kelompok gitu atau waktu tertentu, tapi dalam waktu atau tempat apapun itu bisa diakses informasinya mengenai kinerja dari pemerintahan. Demikian itu, Bapak. Siap. Oke, terima kasih Mas Alma. Silakan selanjutnya. Pak. Ya. Izin menambahkan sedikit. Ya, silakan. Ya, saya Dini Pak, NDH 14 ya. Dari Kota Cimahi. Ya. Ya. Mungkin hampir sama seperti yang tadi disampaikan Pak Alma dalam
era revolusi industri 4.0 ini, transformasi digital itu merupakan satu keniscayaan, Pak, dalam segala hal, dalam segala bidang gitu ya, baik dunia bisnis, dunia akademisi maupun dunia pemerintahan. Nah, karena dengan adanya organisasi digital ini akan memudahkan baik kepada kita sebagai penyelenggara pemerintahan maupun juga untuk masyarakat supaya mereka mudah mengakses program-program pemerintahan. Nah, kemudian yang paling terpenting adalah sebetulnya dengan penggunaan teknologi digital ini bisa memangkas birokrasi yang berbelit-belit, Pak. Mungkin sama seperti yang Bapak sampaikan kemarin, dengan tidak ada bertemu itu kan mengurangi adanya sogok menyogok gitu, Pak, suap menyuap. Mungkin demikian, Pak. Terima kasih. Siap. Oke, lanjut. Ada lagi? Ada, Pak. Siap. Nur Hayati. Ini Pak, tadi Pak Alma dengan Bu ini lebih ke secara umum. Kalau saya lebih ke yang dikerjakan di Dinas Pengelolaan Penduduk dan Keluarga Berencana, Pak. Ya. Jadi perlunya hubungan kelembagaan dengan digital ini dirasakan memang sangat perlu. Memang sudah kami laksanakan, tapi mungkin belum sempurna dan masih pada tahap awal. Jadi pada intinya di dinas kami ini mempunyai banyak tenaga lini lapangan, Pak. Yang memerlukan terus diberikan sosialisasi, diupdate ilmunya dalam hal menyampaikan kembali kepada masyarakat, terutama untuk ber-KB dan materi-materi lainnya. Jadi tentu saja perlu di sini kita buat bukan dalam bentuk yang seperti biasa penyuluhan, kemudian kita pun memberikan atau pada saat sosialisasi atau pertemuan-pertemuan yang memerlukan banyak biaya. Jadi dengan era digitalisasi ini bisa betul tadi kata Bu Dini menghemat banyak anggaran, menghemat banyak waktu seperti pertemuan kita ini. Kemudian yang lainnya untuk mensukseskan wawasan kependudukan ini memang kita perlu hubungan kelembagaan dengan sektor-sektor terkait yang lainnya, Pak. Jadi tidak bisa bekerja sendiri, jadi harus didukung oleh yang lainnya karena kalau wawasan kependudukan ini gagal akan berimbas terhadap sektor-sektor lain. Seperti itu saja mungkin, Pak. Terima kasih. Ya, baik. Terakhir ada satu lagi? Ya, izin Pak. Ya. Ya. Dengan Hadianto Pak, Hadianto ya, NDH 31 Pak. Saya ingin menambahkan saja Pak. Jadi yang disebut dengan organisasi digital itu adalah segala sesuatu yang mengacu pada suatu proses aktivitas yang menggunakan manfaat teknologi, Pak. Nah, pada dasarnya itu bisa memangkas tiga elemen, Pak. Yang pertama yaitu untuk meningkatnya kepuasan pegawai. Yang kedua dapat mengetahui perubahan perilaku pegawai tersebut. Yang ketiganya hemat waktu dan anggaran, Pak. Nah, karena di dinas kami, di Dinas Lingkungan Hidup itu ya sama dengan Ibu Nur Hayati, banyak petugas THL lapangannya, Pak, petugas kebersihannya. Jadi kita selalu menggunakan aplikasi digital, Pak, untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat, Pak. Mungkin itu, Pak, tambahan dari saya, Pak. Oke, terima kasih. Ini sudah cukup komprehensif ya, dari sampling 4 orang. Adanya keterbukaan, transparansi, kemudian kemudahan, aksesibilitas, ada komunikasi 2 arah, ya, timbal balik, bisa tanya jawab dan sebagainya. Kemudian mendukung era revolusi industri, ya, 4.0, 5.0. Di situ ada transformasi informasi untuk masyarakat, pemerintah, dunia usaha, ya, tadi ada bisnis maupun akademis, ya. Nah, kemudian memangkas, betul, ya, memangkas birokrasi lebih efektif, lebih cepat, ya, efektif, efisien, ya. Nah, kemudian juga ini mempermudah tadi komunikasi hubungan, ya, hubungan governance, ya, dengan pemerintahan, dengan masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri, ya, termasuk personil yang paling bawah, ya, di tingkat desa, ya, atau bahkan sampai RT, ya, sampai RT RW, ya. Nah, kemudian hubungan ini juga bisa lintas sektor, lintas wilayah, begitu ya, lintas negara, ya. Jadi kita sekarang ini dengan era
informasi ini siapa yang suara dari mana? Ada yang bocor. Saya tutup. Ya, Saya punya admin kewenangan tadi. host. Baik ya. Nah, kemudian tadi ya bisa dalam negeri, luar negeri, sampai kita berita apapun ya di dalam negeri, luar negeri cepat kita tahu kejadian apa sekarang, meletus gunung, huru-hara, demo, perang, cepat ya. Ukraina terjadi perang supaya cepat. Itu informasi. Nah, diperkuat tadi Hadianto ya, selain Alma Dini Nurhayati, itu kemanfaatannya luar biasa ya. Jadi bisa meningkatkan kepuasan aparatur itu sendiri, pegawai baik di dunia bisnis, swasta, akademis ya, maupun juga masyarakat ya, publik. Jadi di sini berbagai mass media ya, yang dulu koran cetak ya, sekarang sudah masuk elektronik ya, jaringannya ke sana. Jadi dengan berbagai tadi Hadianto berbagai aplikasi. Makanya tidak aneh setiap pelatihan PKP, PKA, PKN, aplikasi bagian dari bagaimana mempermudah stakeholder hubungan ya, untuk bisa menyampaikan informasi dengan efektif efisien ya, efektif efisien. Oke, bagus ya. Saya coba, terima kasih tadi pendapatnya. Baik, kita lanjut. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Ya, Pak. Siap. Oke. Tadi kenapa penting? Ya, tadi sudah kita bahas. Jadi sebetulnya tanpa dilanjutkan pun kita sudah cukup ya materi ini, karena Bapak Ibu kelihatannya sudah menguasai, melaksanakan, mempraktekkan, tidak hanya membaca MOOC yang materi yang ada di situ ya. Udah mantap lah menurut saya ya. Baik. Nah, ini mengingatkan semuanya di dalam e-learning ini ya, ada tugas individu ya, kemudian tugas kelompok, namun disesuaikan dengan agendanya ya. Jadi bagaimana dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi melalui ya tadi organisasi digital dan juga hubungan antar lembaga ya untuk hari ini. Kalau kemarin lebih kepada manajemen kinerja ya, akuntabilitas, kemudian juga standar pelayanan. Baik. Nah, berarti kita masuk ke hari kedua ini, bagaimana membangun kerjasama ya, tadi hubungan, memanfaatkan teknologi digital ya. Jadi tugas individunya juga lebih kepada menganalisis formulasi ya kelembagaan di instansinya masing-masing. Sedangkan tugas kelompok itu penguatan dengan analisis, silakan mencari kasus begitu ya, kerjasama kelembagaan instansi lain ya, boleh searching seperti yang kemarin, kemudian show window ya, mencari wah ini ternyata lintas kemarin seperti pandemi, penanganan COVID, kemudian PTSP, nah ini Bu Neni ya, PTSP lingkungan hidup, itu semuanya juga lebih kepada lintas komunikasi, lintas hubungan stakeholder ya. Nah, itu kemudian ini Bapak Ibu yang tadi presentasi, nanti setelah saya overview ya, termasuk yang kelompok ya. Ini kemudian nanti ada penjelasan penugasan kedua ya. Nah, jadi di sini saya informasikan dari awal, jadi yang tadi Ibu Bapak sampaikan ya, kepentingan dari kedua materi ini, nanti Bapak Ibu tugas individunya mengidentifikasi ya, pihak eksternal maupun internal sebetulnya ya, kita lengkap ya. Jadi siapa yang kalau hubungan jelas keluar ya, tapi kalau tim efektif itu di dalam ya, internal. Ini memiliki potensi kerjasamanya mana aja ya. Apakah dari kementerian di bocor Dewai Dang, tadi dimatikan Dang, Bandeng ya. Ya. Siap ya ini. Nah.
Siap. Nah, kemudian mengidentifikasi selain tadi SKPD, OPD, lembaga ya dan sebagainya, coba di sebanyak-banyaknya yang memang terkait baik langsung maupun tidak langsung, termasuk mass media misalnya. Kalau itu bekerja sama dengan Kominfo karena aplikasi gitu, atau juga dengan perguruan tinggi bisa-bisa saja ya. Kemudian mengidentifikasi substansi yang dapat dikerjasamakan. Apa? Apakah pembuatan sistem aplikasi misalnya. Kemudian menyusun strategi kerjasama kelembagaan ya, seperti yang kemarin ya. Ini bagaimana strategi cara kelembagaan itu ya untuk bisa bekerja sama dengan memanfaatkan teknologi digital. Artinya tidak harus datang langsung ke lokasi, bisa lewat Zoom ya, bisa lewat email ya, surat perjanjian kerjasama MOU ya mengenai pemanfaatan CSR dan sebagainya. Nah, kemudian menyusun roadmap peningkatan kinerja untuk 1 tahun pertama ya. Nah, kemudian kalau yang kelompok sama prinsipnya dengan tugas individu, tapi melihat kasus hubungan kelembagaan yang terjadi ya, itu bagaimana ya sehingga Bapak Ibu bisa merumuskan. Nah, itu kurang apa ya? Kurang RM-nya itu R yang merumuskan ya strategi penjelasan kasus tersebut ya sehingga hubungan yang sudah dilakukan itu akan lebih baik lagi. Oke, ya ini sekaligus ya, persiapan untuk melaksanakan tugas Bapak Ibu. Nah, sekarang kita masuk kepada apa pejabat administrator ini kan memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik ya. Sudah melakukan diagnosa ya, identifikasi permasalahan pelayanan publik ya. Kemudian merumuskan upaya perubahannya, bahkan ada masalah, ada penyebab, ada dampak dan solusi ya. Menyusun rencana perubahan, ya, melaksanakan, ya, mengendalikan, mengawasi. Nah, ini semua dalam manajemen yang mengatur, mengelola, ya, ini administrator. Nah, ini semua dalam sistem ini tuh bisa dengan memanfaatkan digitalisasi, ya, dengan sistem ataupun aplikasi, ya. Nah, tadi Ibu Dini juga menjelaskan ya revolusi industri 4.0 ini perkembangannya luar biasa ya. Sekarang ini di Jepang sudah kepada 5.0 ya, di kita juga sudah mulai aspek kemanusiaan ya. Jadi bagaimana sosial kemasyarakatan ini juga bisa mendorong percepatan pemanfaatan ya berbagai alat-alat teknologi yang ada. Sekarang aja kan masyarakat mau beli makanan, beli minuman tinggal dipencet aja sama jari-jari ya. Digital, digit itu jari ya. Jari-jari ya. Nah, ini luar biasa. Nah, jadi betul tadi transformasi digital, transformasi informasi ya, Bu Dini juga menjelaskan. Jadi bagaimana digitasi ini merupakan informasi analog ke dalam bentuk digital. Jadi ini merepresentasikan di situ ada sinyal-sinyal, ada gambar, ada suara, ada benda menghasilkan serangkaian angka-angka ya yang dinyatakan dalam bentuk nilai. Dan Bapak Ibu bisa bayangkan HP itu fotonya banyak sekali ya datanya. Belum di email. Kemudian CCTV di rumah, kemudian di jalan. Itu pergerakannya luar biasa data itu, tapi semuanya bisa diakomodir di cloud, ya, di sistem yang ada dikelola oleh Google ya misalnya. Itu luar biasa datanya, big datanya ya. Nah, dengan demikian bahwa transformasi ini merupakan reka ulang proses bisnis yang memang diperlukan. Kegiatan apa? Dunia usaha, pendidikan jarak jauh. Ini juga sudah mulai pendidikan jarak jauh ya kita gara-gara COVID. Padahal universitas terbuka UT tanpa ada COVID sudah terbiasa dia ya. Nah, jadi di situ ada bisnis proses ya, re-engineering atau BPR. Ya, BPR ini bukan bank perkreditan rakyat ya. Jadi bisnis proses re-engineering bagaimana memanfaatkan teknologi. Di situ digitalisasi itu ada hardware, ada software, kebijakan, peraturan, tata kelola, brandware dan penunjang lainnya. Nah,
elemen penting pendorong transformasi digital itu jelas ada internet. Sekarang di mana-mana ada, dulu warnet, sekarang di tempat kafe ada, di ruang terbuka ada ya. Di ruang-ruang terbuka, ruang-ruang publik, di masjid sekarang sudah dipasang wifi ya. Jadi ada tadi pengolahan data ya, penyimpanannya luar biasa, bahkan sudah juga mempergunakan artificial intelligence ya. Jadi semua dengan sistem canggih ya, semuanya hanya dikendalikan ya dari jarak jauh begitu ya. Bahkan robotik aja sudah bisa untuk melayani di hotel misalnya ya, mengantarkan air dan sebagainya. Termasuk juga alat-alat kedokteran ini kan sudah banyak ya dengan mempergunakan alat-alat tersebut, termasuk blockchain. Jadi ini bagaimana mempergunakan peralatan penunjang ya secara elektronik gitu ya, ini elemen pentingnya. Nah, kemudian Bapak Ibu, elemen pendukung tadi ini ya, bagaimana mentransfer data lewat jaringan. Padahal jaringannya sangat kecil ya, sekarang itu kan kayak masuk ke TV juga kan ada serat optik, wah kecil sekali ya, ada di bawah laut dan lain sebagainya, itu jaringannya luar biasa ya. Bahkan tanpa kabel, nirkabel bisa menghubungkan, seperti saya ini dengan Ibu kan tanpa kabel ya, hanya dengan laptop bisa berkomunikasi. Ya, di situ ada cloud computing, tempat penyimpanannya ya, softwarenya, platformnya, infrastrukturnya, kemudian big data tadi begitu banyak data, robotik ya, teknologi robotik ini digerakkan tadi dengan mudah ya, untuk kayak peralatan di reaktor atom Bandung misalnya, itu semuanya sudah pakai alat-alat canggih di remote control ya. Potret jarak jauh juga sekarang sudah bisa ya dilakukan. Nah, artificial intelligence ini kecerdasan yang ditambahkan kepada sistem ya, bisa, hanya dia tidak punya hati. Bagaimana yang yang memfasilitasinya ya. Nah, jadi bisa memberikan, menganalisis ya, mengembangkan ya, data itu bisa diolah ya. Nah, termasuk tadi robotik ya. Kalau blockchain ini juga gabungan peralatan divideokan lah ya, diulang-ulang videonya. YouTube aja itu begitu banyak video, berbagai video, banyak juga tidak penuh ya, luar biasa itu simpanannya. Kalau di kita mah di Google ini aja email cuma Google Drive cuma 15 mega yang gratis. Begitu lebih nggak bisa berjalan, harus bayar ya. Sekarang ini kalau yang tahunan ada, yang bulanan juga ada ya, melalui GoPay misalnya. Itu semuanya juga pemanfaatan digitalisasi. Nah, ini bagaimana Internet of Things ya, jadi teknologi ini memungkinkan benda-benda ya di sekitar kita terhubung dengan teknologi. Nah, ini dari mulai HP ke pesawat ya, komunikasi di jalan, di bus ya, di kereta api dan lain sebagainya ya, di kapal laut ya, semua itu bisa terkomunikasikan ya, di kendaraan dan sebagainya. Jadi sangat canggih ya, mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia. Ya, ini yang disebut IoT ya, jadi Internet of Things ya. Jadi semuanya dengan perangkat hardware, software, termasuk HP tadi bisa terjadi komunikasi. Nah, tadi ternyata yang dikomunikasikannya ini datanya tadi begitu banyak ya. Datanya ini ditransfer lewat mau langsung keluar grafik, keluar mau dibentuk apa grafiknya, makanya data-data setiap saat, jumlah COVID, kematian, yang di makam, yang sembuh dan sebagainya itu cepat ya. Nah, termasuk lalu lintas, di mana kepadatannya ya setiap saat di dalam kota itu ya, atau apalagi nanti nih mau ada mudik lebaran, waduh itu ya, semua orang pasang radionya, informasinya di mana macet, hindari macet, pakai Google Map, lewat jalan yang tikus, wah luar biasa. Itu semuanya adalah big data ya. Nah, kemudian ini penyimpanan data itu sendiri tadi ya luar biasa ya. Ada di Google Drive, di OneDrive, di Dropbox, di Copy, di Box dan lain sebagainya, itu semuanya di atas sana disimpannya ya, dan tidak bertabrakan ya.
bisa saling melengkapi, ya saling saling jelas gitu ya. Oke ya. Nah ini artificial intelligence ya, kecerdasan. Saya cepatkan saja robotik ya. Kemudian blockchain ini kesemuanya memiliki kesamaan, yaitu membutuhkan data ya. Karena tanpa data tidak akan ada big data. Tanpa data tidak akan ada informasi ya. Sehingga Bapak Ibu juga informasi gap analisis sebaiknya dengan data ya, supaya tidak dikatakan hoax begitu ya. Menciptakan tadi artificial intelligence dan tanpa data IoT juga tidak akan memenuhi kebutuhan manusia secara akurat. Nah, ini kebijakan digitalisasi pemerintah kita, ada Inpres, ada Perpres ya. Perpres satu data, ada Undang-Undang ITE. Nah, ini juga yang mendukung ya adanya di digitalisasi. Ini tantangannya budaya ya, kebiasaan pimpinan, sulitnya kolaborasi antar lembaga, kesenjangan kompetensi, rendahnya pemahaman terhadap harapan publik. Nah, ini tantangan pembangunan digital juga ada budaya tadi ya, kebijakan masih membahas hal-hal yang umum, belum kepada yang detail, minimnya sharing kolaborasi, ada talent gap ya, termasuk jumlah kualitas SDM, resisten untuk berubah. Saya malah tidak mau berubah, out of the box ya, belum mau keluar dari tempatnya. Nah, sehingga perlu dalam digital organisasi mempertimbangkan kebutuhan ya, kesiapan aturan ya, ada pelatihan, ada bintek ya, infrastruktur, ekosistem ya. Nah, sehingga perlu dilakukan ini, tujuan akhirnya dari digital organisasi apa, membuat peta jalan atau roadmap, menjalankan semua amanat kebijakan, ya, memperkecil kesenjangan, kemudian komitmen pimpinan juga perlu mau berubah, begitu ya, meningkatkan kesadaran pentingnya berbagai data, menyiapkan aturan main. Ya. Nah, merencanakan perubahan. Nah, Bapak Ibu bisa dengan 5W misalnya ya. Jadi tujuan perubahan organisasi digitalnya apa? Ya, yang akan dilakukan di unit kerja. Mengapa harus berubah? Apa manfaatnya? Kemudian elemen apa saja yang harus berubah? Sebagian kecil, sebagian besar, atau keseluruhan? Di mana? Kapan? Nah, kalau Ibu, Bapak mau membuat 2 bulan paling tidak, ya, 6 bulan sebagai kelanjutannya. Siapa stakeholdernya? Ya, siapa yang diikutsertakan untuk melakukan perubahan? Apa Kominfo, perguruan tinggi, ahli IT, ya. Kemudian sumber dayanya bagaimana? Ya, apakah dianggarkan atau sharing saja? Jadi semacam diundang gitu, hanya makan snack begitulah ya. Tidak harus dengan konsultan yang cukup mahal gitu ya. Bagaimana perubahan itu dilakukan? Ya, tahapannya, manajemen perubahannya bagaimana? Nah, ini bisa menjadi pintu masuk Bapak Ibu untuk adanya perubahan organisasi digital. Ya. Ini 5W sangat fleksibel, bisa dilakukan, dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan lainnya. Ya. Jadi akhirnya melaksanakan rencana perubahan organisasi digital ya secara konsisten ya, sehingga itu bisa dilaksanakan dengan baik. Nah, ini jangan lupa kalau sudah merencanakan dievaluasi ya, sudah sejauh mana ya itu keberhasilannya, kegagalannya ya, tentu dengan memperhatikan tadi kekuatan sumber daya yang ada, kekurangan termasuk kelebihan yang terjadi ya. Ini mengevaluasi dan melaporkannya. Nah, pertanyaan untuk dijawab ya, artinya ini juga Bapak Ibu tadi sudah banyak kita diskusi, apa permasalahan diagnosa digital ini? Apa penyebabnya? Ya? Apa dampaknya? Seperti yang kemarin saya sering katakan juga ya, apa solusinya? Ya, bagaimana kalau itu dilaksanakan? Bagaimana kalau itu tidak dilaksanakan perubahan? Dan yang lebih penting lagi adalah pengendaliannya. Ya, karena pengendalian ini sama dengan pemantauan dan juga tindak lanjut. Hasil pemantauan ini ada perbaikan atau penyempurnaan. Ya. Nah, jadi bagaimana hasil pelaksanaan dari rencana perubahan digital. Nah, jadi bagaimana perubahannya, apakah menggunakan organisasi digital, apa dan bagaimana strategi perubahannya. Ini bisa menjadi pintu masuk untuk mengembangkannya. Nah, sekarang kita masuk Bapak Ibu ke hubungan ya, hubungan
antar kelembagaan, karena kita kan dalam NKRI ada pemerintah pusat, ada daerah, ada provinsi, ada kabupaten kota, ada kecamatan. Nah, ini juga merupakan hubungan yang secara kenegaraan ya itu sudah ada aturan mainnya ya. Jadi ada kerjasama apakah dengan kementerian, lembaga, dengan provinsi, dengan kabupaten kota, atau bahkan dengan luar negeri. Nah, bagaimana itu dilakukan? Karena ada anggaran, ya, anggaran yang harus juga bisa mendukung ya supaya terjadinya kemudahan untuk bisa melakukan kegiatan sesuai dengan visi misi yang ingin dicapai, sasaran target yang ingin dicapai ya. Nah, berbagai dana itu juga harus dilakukan hubungan ya, tidak hanya hubungan peran fungsional tapi hubungan juga keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Nah, kerjasama antar lembaga ya, kemudian antar daerah itu peraturannya juga ada ya. Nah, ini bagaimana bahwa kepemimpinan mengkomunikasikan, meningkatkan kepercayaan dan terjadinya komitmen ya. Nah, sehingga ini akan terjadi saling percaya, saling melengkapi dan akan menghasilkan, memperkuat ya antara satu unit dengan unit yang lainnya. Nah, ini kerjasama bisa dengan daerah lain, dengan pihak ketiga ya, dunia usaha ya, bisa dengan lembaga luar negeri, bisa juga dengan pemerintahan di baik dalam maupun di luar negeri. Ya, nah ini ada istilah kerjasama dengan daerah lain ya. Itu juga berbagai kategori, koordinasi teknis, objek ya. Ini juga bisa menjadi nanti Bapak Ibu mungkin melakukan kerjasama atau perjanjian kerja PKS atau MOU misalnya ya, itu bisa dalam 2 bulan banyak yang itu bisa dilakukan ya. Nah, kemudian kerjasama dengan pihak ketiga ya, ini bisa mitra seperti pengelolaan sampah, itu ada swasta yang juga mengelola sampah, sehingga judulnya adalah mengubah sampah menjadi uang. Wah, gimana caranya? Kerjasama dengan swasta, swasta mengumpulkan, masyarakat dapat uang dari membuang plastik, membuang sampah jadi kompos dan lain sebagainya. Jadi itu merupakan juga kerjasama yang bisa antar RW, RT karena TPA bersama, ya TPS bersama itu juga perlu diperketat bagaimana supaya tetap bisa berjalan dengan baik ya. Nah, ini kerjasama di luar negeri itu jelas Kota Bandung sudah sering ya, itu juga ada mekanisme prosedurnya ya. Jadi ada ide, ada gagasan ya, ada penelitian dan sebagainya sehingga itu bisa dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, tentu kerjasama ini harus dibina, ya harus diawasi. Nah, ini ada peran-peran pembinaan, pengawasan dari mulai pusat sampai kepada daerah, termasuk kalau daerah dengan luar negeri, supaya tetap ada sistem keamanan, ya mekanisme prosedur administrasinya itu ada ketentuan-ketentuannya yang mengatur, ya. Nah, ini pembinaan ada pasalnya, ya undang-undang terkait, ya itu Bapak Ibu sudah memahaminya. Kemudian nih pembinaan umum juga beda-beda, ya ada pembinaan urusan, kelembagaan daerah, kepegawaian, keuangan, pembangunan, pelayanan publik, kerjasama, ya kebijakan daerah, kepala daerah dan wakil kepala daerah, bentuk pembinaan lain banyak sekali, ya banyak sekali. Oke, nah ini ada pembina pemerintah daerah dari pusat sampai ke daerah, ya juga sama. Kemudian pembinaan oleh gubernur, ya. Oleh gubernur, pembinaan ke bawah langsung ke kabupaten kota dan sebagainya atas nama pemerintah pusat bisa ya. Nah, ini juga sama pembinaan dari oleh gubernur ke bawahan dalam penyusunan perencanaan, keuangan dan sebagainya. Nah, ini juga sama ya sesuai dengan kewenangan ya, kewenangan yang ada dalam setiap level pemerintahan. Nah, ini bagaimana melakukan pembinaan dan pengawasan ya, ada pembinaan, ada pengawasan, ada Mendagri, pembinaan umum dan pengawasan, bahkan kita ada Wasmas masyarakat juga ada eksternal BPK ya, ada juga KPK, itu juga bisa mengawasi bagaimana aparatur sipil negara ini melakukan kegiatannya.
Nah, ini dengan asosiasi, Bapak Ibu, ya ini bisa daerah dapat membentuk juga asosiasi mendukungnya. Ini banyak ya, ada APSI, ada APEKSI dan sebagainya. Itu juga bisa dilakukan kerjasama. Nah, ini secara keseluruhan kalau kelembagaan itu hubungan kelembagaan ada hubungan kekuasaan pusat daerah, ada hubungan keuangan pusat daerah, kerjasama antar daerah, ya kerjasama Pemda dengan swasta, kerjasama dengan negara lain atau dengan asosiasi. Nah, ini semuanya harus dibina melalui pengawasan kerjasama. Akhirnya akan membangun hubungan kelembagaan sesuai kedudukan dan tugasnya. Ya. Nah, kalau organisasi digital tadi Bapak Ibu ada konsepnya, tadi beberapa pengertian pemahaman, ada komponen kunci, tadi ada tantangan utama, ada pendekatan organisasi digital, kebijakan terkait, tadi berbagai peraturan, transformasi digital, kemudian mempraktekkannya di unit-unit kerja, apa saja hal yang perlu dilakukan, yang tadi saya sampaikan, adanya pembelajaran dalam penerapan digital organisasi, dan ini semuanya adalah bagaimana ya agar mampu menerapkan digital governance. Ya, saya kira itu beberapa hal yang terkait hubungan dan digitalisasi organisasi. Ya. Nah, ini banyak Bapak Ibu digital pembayaran ya kayak di Cibadak ya itu di roda-roda juga bayar pakai ini, pakai barcode aja udah bisa ya. Ini kemudian ini juga banyak perubahan-perubahan ya. Nah itu Bapak Ibu nanti kita lihat videonya kalau ada waktu ya. Jadi diperlukan perencanaan yang matang untuk mendapatkan loncatan yang tinggi dan mendarat dengan aman. Ya, itu beberapa hal yang sifatnya menambahkan untuk materi hubungan antar lembaga dan juga digitalisasi. Oke, Bapak Ibu sekalian, ya. Apakah sebelum dipresentasi untuk anggota individu, ya, termasuk nanti kelompok kalau kelompok bisa nanti jangan lebih dari 10 menit lah ya. Ini tinggal 8, masih ada waktu ya, 8, tinggal berapa menit lagi nih ya. Cuma, halo, ini kita sampai jam 9 ya. Masih ada nih ya, jam 8 lebih. Masih 10 menit. Aman. Oke, kalau begitu bagaimana Bapak Ibu untuk yang tadi overview ya secara garis besar yang sudah didiskusikan tadi sudah mulai bisa dipahami Bapak Ibu? Halo? Pak, Sudah Pak, insya Allah. Alhamdulillah. Baik. Kalau begitu kita siap-siap ya presentasi individu. Nah ini, jadi kalau presentasinya itu kan mau tidak mau ya pakai PPT yang paling enak gitu ya. Daripada pakai Word ya, tapi sekarang nggak apa-apa. Nah untuk yang kemudian coba dari PPT itu dari Word itu diturunkan menjadi PPT ya. Nah PPT-nya untuk kelompok dibuatkan videonya ya, videonya. Oke, baik saya akan pilih, pilih clear acak corak. Nah ya, saya belum pernah mendengar suaranya Medan ini kita, Perlindungan rupanya ini ya. Silakan Mas Perlindungan. Halo Mas Perlindungan. Iya Pak. Oke, silakan Mas. Singkat saja Mas. Ya. Ya sebenarnya ini saya kemarin masih ini Pak galau. Ternyata ada 2 yang harus coba saya jadikan proyek perubahan. Sama tentang pengembangan kampung wisata. Kedua adalah tentang kita belum mempunyai big data di bidang kepariwisataan tentang data kepariwisataan Kota Bandung, Pak. Siap. Ternyata kemarin saya hanya terlintas tentang kampung wisata. Ternyata kemarin sudah bisa juga dengan teman-teman juga di kantor. Lebih bagus kita perlu untuk portal digitalisasi di bidang kepariwisata di Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pak. Jadi yang baru saya upload itu yang
kampung wisata. Jadi memang Kota Bandung, kalau kampung ini yang ini, tapi mungkin nanti saya akan rubah itu Pak dengan yang ini, karena saya kira ini yang digitalisasi ini yang lebih penting Pak, karena data kita Pak sejak izin sama DMPTSP kita banyak kehilangan data Pak, karena perizinan sekarang dipegang oleh DMPTSP, kita tidak punya data yang akurat, sehingga kita sekarang sedang berusaha untuk membuat satu portal Pak, semua data tentang kepariwisataan di Kota Bandung. Ya, oke. Cukup dulu Mas Parlin, karena ini presentasi tugas yang kemarin. Kalau barusan ini Pak Parlin lebih kepada yang hari ini ya, soal persoalan digitalisasi ya. Nggak apa-apa ya. Oke, yang selanjutnya saya silakan Pak Junianto, silakan. Pak Eko. Oh ya, belum, itu masih di mute Pak Eko. Oh iya Pak, siap Pak. Ya. Saya buka filenya dulu Pak. Siap. Yang lain siap-siap ya buka file, kalau saya ini langsung cok gitu ya. Aduh, waduh, masih macet. Oke, kalau aduh macet, saya pilih di sini masih aduh. Oh, sebentar ini. Oh, sudah. Bagaimana, udah kelihatan Pak Eko? Udah bisa belum? Udah mulai buka. Belum. Iya. Pak Deden dulu aja. Oh, Pak Deden dulu, silakan Pak Deden. Ya, Pak. Terima kasih izin. Pak, waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ini saya coba Pak untuk menyampaikan hasil dari tugas 1 agenda 3 Pak. Yang pertama ini terkait dengan latar belakang Pak, bahwa Sekretariat DPRD ini memiliki tugas sebagai pelayan wakil rakyat Pak. Jadi Bapak bisa di share screen Pak, materinya Pak. Oh, materinya siap ya. Pak. Benar Pak. Ya. Yang lain disiapkan ya. Mas Eko udah bisa ya Mas Eko ya, udah ada ya? Sudah siap Pak. Ya, kalau sudah nanti setelah Pak Deden. Oke, siap Pak. Ini. Ya. Salah. Kalau nanti kelompok 1 yang akan mempresentasikan siapa ya? 2.1 tuh. Mangga Pak, saya presentasi. Pak Bu Nur ya. Kemudian kalau kelompok 2.2? Insyaallah Bu Neni Pak. Bu Neni, Iya, Pak. Cirebon. Iya Cirebon, Pak. siap. Udah Pak, kelihatan Pak? Belum. Dibuka, kemudian di share screen ya. Share. Oh, dibuka. Sudah dibuka. Share screen-nya itu di situ ada warna hijau. Jangan-jangan kasusnya kalau yang sudah bisa kan ya Bu ya? Bisa Pak. Bisa. Oh, bisa ya. Pak. Ya. Yang warna hijau Pak. Ya, yang ada tanda panahnya di tengah, di bawah. Iya. Share. Nah, Deden. Iya.
Ya, Pak. Belum keluar, diklik filenya, kemudian di-share. Udah padahal, Pak. Ya, itu mungkin dibuka dulu, Pak. Ini kan yang kelihatan filenya ya. Sama ya, di yang lain juga begitu ya? Explorernya kelihatannya. Sama. Nah, jadi filenya diklik, mana? Klik dibuka, baru di-share. Dibuka dulu. Iya, klik dibuka. Dibuka dulu. Dibuka. Ini buka dulu. Baru di-share. Masih ada kendala, Pak Deden? Masih ada kendala, Pak. Oh, silakan Pak Eko. Yang kedua, Pak Eko. Pak Eko, Pak. Oke, siap, Pak. Nah, ini Pak Eko. Ini sudah ya, Pak ya. Ya. Saya akan memaparkan tugas pribadi. Tugas pertama dari agenda ketiga, yaitu strategi peningkatan kinerja di Badan Keuangan Daerah Kota Tegal. Jadi identifikasi masalah dulu yang pertama. Jadi salah satu misi Baguda, singkatannya Badan Keuangan Daerah itu Baguda, Pak ya. Baguda itu adalah menyelenggarakan administrasi dan pelaporan keuangan daerah secara tertib, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam menjalankan misi tersebut, kami terutama di bidang akuntansi mengalami kendala dan hambatan, yaitu adanya dalam pengkonsolidasian laporan keuangan SKPD, Pak. Analisa antara kondisi yang diinginkan dengan kondisi yang ada ya, Pak. Yang kedua, jadi kondisi yang diinginkan atau yang ideal menurut kami di bidang akuntansi itu laporan keuangan atau data-data keuangan yang akan dikonsolidasikan menjadi laporan keuangan di bidang akuntansi Badan Keuangan Daerah itu data yang diperoleh dari OPD itu sudah akurat, sudah benar, tidak mengalami ketika di cross check-kan atau dianalisa secara vertikal horizontal dengan laporan keuangan yang lain ataupun antar rekening dalam satu laporan itu tidak mengalami kendala. Dan yang kedua, kecepatan atau ketepatan waktu penyerahan data-data keuangan dari OPD. Namun kondisinya yang ada saat ini masih banyak OPD yang belum mencapai kondisi yang ideal tersebut. Jadi terus analisa ketiganya adalah kondisi dan sebelum aksi perubahan. Jadi seperti tadi saya sebutkan, di kondisi sebelum ada aksi perubahan itu kondisinya seperti yang tadi saya sebutkan. Jadi data dari OPD itu tidak bisa langsung digunakan. Jadi di bidang akuntansi itu harus bekerja keras, bahkan sampai lembur-lembur dari pagi sampai pagi. Karena untuk menyelesaikan laporan ini, karena dari OPD itu data tidak bisa langsung dipakai. Kemudian waktu penyelesaian dari OPD juga banyak yang tidak menepati jadwal yang sudah ditentukan. Akhirnya dalam penyusunan laporan kami mengalami kendala. Dampaknya dari kondisi yang demikian itu, dari kondisi yang sebelum aksi perubahan yang rencananya akan saya terapkan itu
penyusunan laporan keuangan itu memerlukan energi yang banyak dan besar. Karena seperti saya sebutkan tadi, kalau sudah mendekati waktu-waktu deadline itu kita lembur itu bukan sampai malam lagi, dari bisa pagi sampai pagi lagi. Jadi kita itu pulang sekalian kalau sudah absen pagi, jadi pulang istirahat sebentar, jam 10 atau jam 11 berangkat lagi, kita kerjakan lagi. Dan seperti itu dari tahun ke tahun kita melaksanakan penyusunan laporan keuangan, belum ada jalan keluar yang signifikan. Jadi setiap penyusunan laporan keuangan kita memang merumuskan teknik-teknik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tapi yang belum dicoba adalah dilakukan dengan sistem. Nah, di sini saya akan mencoba membuat sistem, jadi OPD itu nanti tinggal memasukkan angka itu, nanti kalau data-data yang dimasukkan itu tidak sesuai atau salah kalau dilakukan pengujian nanti waktu bertemu dengan BPK, itu sistem akan menolak. Jadi OPD akan mencari jalan keluarnya atau disediakan alat juga tahap-tahapnya penyusunan laporan keuangan di tingkat OPD. Lanjut ke roadmap ya. Ngapunten Pak? Ya lanjut ke roadmap-nya Pak. Oh, roadmap-nya ya. Nah, di roadmap ini kami rancang, jadi jangka pendek itu 2 bulan pertama aksi perubahan direncanakan akan dimulai atau dilaksanakan kegiatan pembuatan dan penginputan database dari laporan keuangan semesteran. Jadi sekalian uji coba laporan keuangan semesteran Pak, ini nanti bulan Juni ini. Tapi mungkin meskipun laporannya sudah jadi, tapi dilakukan uji coba apakah sama dengan yang laporan keuangan yang kita keluarkan atau tidak. Dan jangka menengahnya direncanakan 6 bulan, selama 6 bulan dengan kegiatan penginputan database dari laporan keuangan tahunan. Jadi sekalian untuk menyusun laporan keuangan tahun 2022. Dan langkah ketiganya jangka panjang direncanakan 12 bulan atau 1 tahun dengan kegiatan memonitor, implementasi, dan penyempurnaan. Itu saja Pak rencana yang Oke. Kami. Ya, bisa ditutup Pak. Tutupnya lewat mana Pak? Oh, stop screen di atas ada stop screen. Oh iya ya, oke. Stop screen. Ada di atas tengah stop screen. Oh iya ada Pak, yang marah Pak. Ya. Oke. Nah, baik. Kasih, jadi ini latihan pertama ya, buka screen. Betul. Oke. Yang berikutnya Siti Khadijah. Ya, terima kasih Pak Bambang untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin share Pak. Singkat aja Bu. Siap. Nah ini pengalaman dari Pak Junian Pak Eko. Nanti Ibu Bapak bikin dalam bentuk PPT-nya ya. Jadi pointersnya. Jadi setelah Word, PPT-nya jadi di PDF-kan, Word-nya di PDF-kan, PPT-nya di PDF-kan digabung. Nanti langsung yang ditayangkan ada PPT-nya. Ya karena PPT itu adalah intisari daripada Word-nya itu sendiri dan memudahkan lah ya. Bagaimana Ibu Siti? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan. Waalaikumsalam. Saya dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung, NRD 6. Mungkin ada strategi peningkatan kinerja unit kerja bidang tata lingkungan. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, Pak Bambang, ada hal-hal yang memang
pelaksanaan dari proses proses persetujuan lingkungan yang merupakan bagian dari atau merupakan persyaratan dari izin berusaha berbasis resiko. Jadi di dalam hal ini mungkin bisa disampaikan latar belakangnya, dinamika perubahan pelaksanaan pembangunan pada proses perizinan serta proses persyaratan perizinan untuk bidang tata lingkungan pada tahun 2021 itu berjalan dengan dinamis. Ini terjadi karena adanya Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2021 dan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2021 juga tentang izin berusaha berbasis risiko dan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 2001 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dari kondisi tersebut, PP 5 ini dikeluarkan oleh Direktorat Penanaman Modal, sedangkan untuk Peraturan Pemerintah 22 dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kelihatannya ini perlu koordinasi dan sinkronisasi karena memang terjadi perubahan nomenklatur izin lingkungan yang berubah menjadi persetujuan lingkungan menjadi persyaratan terhadap izin berusaha berbasis risiko. Di dalam persetujuan lingkungan ini juga merubah dan mengumpulkan atau mengintegrasikan dari beberapa izin PPLH yang meliputi izin TPSB 3, kemudian izin limbah cair, kemudian juga andalalin, kemudian ada lagi emisi, semua disatukan dalam satu dokumen persetujuan lingkungan di mana prosesnya sebelum masuk ke persetujuan lingkungan itu ada persetujuan teknis yang memang akan dimasukkan juga dan diintegrasikan ke dalam persetujuan lingkungan. Hal ini juga dilihat dari adanya persyaratan di dalam izin berbasis risiko yang memang tidak sinkron atau kurang sinkron dengan besaran dampak yang terdapat di dalam peraturan pemerintah nomor 22 di mana turunannya ada Permendag 4 tahun 2021 juga terkait daftar usaha kegiatan yang wajib AMDAL dan UKL-UPL. Dari hal tersebut kelihatannya kami melihat adanya ketidaksinkronan terutama di dalam aturan-aturan bahwa di dalam OSS RBA, mungkin Bu Neni di sini dari DPM TSP juga tahu bahwa adanya ketika suatu perizinan masuk itu ada persyaratan yang harus dilengkapi dan dalam hal ini dalam evaluasinya di dalam kegiatan pelayanan pendukung ini masuk ke dalam rumah OSS. Ketika masuk ke dalam rumah OSS itu besaran dampak dengan besaran risiko ada kurang sinkron, Pak. Jadi kami melihat masyarakat juga yang sudah tahu menginginkan ada hal-hal yang pelengkap. Karena memang di PP 22 ada persyaratan-persyaratan terutama untuk yang skala kecil yang tentu banyak diinput oleh masyarakat, terutama untuk kegiatan bengkel, klinik, rumah kos, itu sebetulnya mereka memerlukan pengelolaan dokumen-dokumen ketika mereka akan melakukan izin berusaha atau membuat IMB-nya. Dan kebanyakan kalau di sistem OSS hanya meliputi satu aja, yaitu surat pernyataan aja. Padahal di dalam ketetapan PP 22 pasal 63 disebutkan bahwa surat persetujuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup itu terdiri dari 3, itu surat pernyataan, kemudian ada uraian kegiatan usahanya, kemudian yang satu lagi ada dasar-dasar pengelolaan. Dan langsung ke maksud tujuannya, Pak. Maksud tujuan dari peningkatan penyusunan strategi kinerja ini adalah kita mengharapkan adalah adanya kondisi pelayanan saat ini proses OSS mengalami hambatan di mana persetujuan lingkungan sebagai salah satu persyaratan izin berusaha mengalami keraguan dalam penerapan pada saat proses OSS di izin berusaha berbasis risiko terutama penerapan oleh masyarakat. Sehingga dari maksud penyusunan ini, strategi peningkatan ini adalah memberikan pelayanan yang cepat baik kepada masyarakat sehingga tercipta Bandung yang aman, nyaman, dan sejahtera. Sebetulnya ada satu lagi agamis, Pak, tapi kita tidak masukkan di sini. Kita masukkan aja di aman, sejahtera, dan agamisnya kelihatannya di konsep ini tidak bisa kami masukkan. Sedangkan tujuan yang akan dicapai dari penyusunan strategi peningkatan kinerja ini adalah meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup dari masyarakat, karena masyarakat juga untuk yang masyarakat yang lebih banyak di usaha menengah ke bawah ya, kebanyakan mereka kurang paham terkait pengelolaan lingkungan dengan istilah-istilah lingkungan yang ternyata memang dijelaskan secara sederhana, perlu penjelasan secara sederhana, sehingga memang di sini kami di bidang tata lingkungan membuat standar-standar format yang harapannya tentu harus di-coaching dan diberikan di pelajaran sebelumnya ada coaching dan mentor dan kita melakukan coaching dan mentor secara manual saat ini. Ini juga kelihatannya tidak, kalau tadi lihat dari komentarnya Bu Dini juga kurang baik sebenarnya kalau dilakukan terus, hanya diperlukan sekali-kali aja. Jadi ketika mereka memasukkan data secara manual kami cek isinya dan kebenarannya baru kami berikan lagi berkas tersebut kepada pemohon dan itu memerlukan waktu yang lama. Tapi waktu itu kami perlukan agar masyarakat mengerti bahwa begini loh pengelolaan sampah, begini loh pengelolaan B3.
begini loh pengelolaan limbah cair itu seperti apa. Karena ketetapan yang baru, daya dukung daya tampung limbah cair di Kota Bandung sudah sangat tidak, kurang sekali, bukan sebetulnya sudah tidak layak lagi kita dipercepat, Bu. Ya, mangga Pak. Jadi untuk itu kami membuat hal-hal yang lebih memberikan ke masyarakat pengetahuan dengan dan juga dokumen-dokumen yang sesuai. Kemudian meningkatkan kepuasan masyarakat, menciptakan jajaran pelaksana bidang telekom menjadi lebih profesional, memberikan kapasitas dan kejelasan dalam proses kesetujuan lingkungan. Ini ruang lingkupnya mungkin kita diarahkan ke SPPL aja. Kemudian kondisi pelayanan saat ini tadi sudah disampaikan, kita melakukan secara manual karena di dalam OSS RBA juga masih ada kurang jelas. Kemudian proses pengisian masih tidak sesuai dengan kondisi lapangan, dan itu yang menjadi kita memerlukan coaching dan monitoring. Jadi kondisi yang diharapkan tentu saja informasi kegiatan usaha yang diharapkan tentu saja proses pelayanan menjadi relatif lebih cepat dibanding sebelumnya. Kemudian proses coaching dan monitoring juga bisa dilakukan dengan sistem online dan tidak bertemu. Perbaikan juga bisa secara langsung. Jadi waktu prosesnya yang kami harapkan ini sebetulnya ada standar-standarnya Pak. Jadi ada yang misalnya kurang dari 1.000 meter persegi untuk luasan dampaknya kami dari 7 hari menjadi hanya 1 hari, kemudian yang 2.500 meter persegi menjadi dari 7 hari menjadi 3 hari, kemudian yang SPPL-nya yang mendekati 5.000 kami masukkan dari 7 hari ke 4 hari, karena ini pengaruh dari besaran dampak yang tentu saja nantinya dari besaran dampak tersebut adalah berpengaruh terhadap besaran timbulan bahan pencemar yang akan mereka kelola. Jadi misalnya ini roadmap-nya Pak, jadi untuk jangka pendek tadi sudah kami sampaikan, yang tadi 2 bulan pertama kami akan melakukan untuk yang langkah awal, yang SPPL di bawah 1.000, kemudian 6 bulan kedua, pertama kita akan melakukan SPPL untuk yang 2.500 ke bawah, kemudian untuk jangka panjangnya di bawah 5.000. Oke, lanjut. 1 tahun pertama. Itu seperti itu mungkin roadmap-nya yang dapat kami sampaikan Siap. Pak. Jadi tujuannya memang ini pendataan dan pelayanan juga. Terima Sudah, kasih. Bu. Ya, makasih buat Ibu Siti dan Mas Eko. Ya, silakan ditutup aja, aplaus ya. Mohon maaf kalau kurang jelas, saya harus menjelaskannya cepat-cepat. Ya, nggak apa-apa karena kita juga waktunya terburu-buru. Sekarang sisa 2 kelompok ya untuk kelompok. Yang pertama saya persilakan kelompok 1 Ibu Nur, nanti kelompok 2 Bu Neni. Ya, singkat saja Bu, silakan 5 menit sampai 7 menit. Silakan. Ya, Atur nuhun Pak Bambang. Izinkan saya Nur Hayati, NDH 05 Pak, mewakili daripada kelompok 2.1 untuk menyampaikan tentang analisis kasus organisasi. Kenapa di sini saya yang menyampaikan? Karena kebetulan kami tidak mengambil kasus dari luar, tetapi kami lebih survei mawas diri. Jadi yang saya ambil adalah analisis kasus untuk organisasi di kantor saya sendiri di DPPKB Kota Bandung, Pak. Jadi dalam bentuk PowerPoint lebih singkat, nanti lebih ke identifikasi masalah yang ada, kemudian apa jalan keluar atau strategi apa yang kami dapat dari pendapat-pendapat teman-teman sebagai tim efektif. Saya anggap sebagai tim efektif dari luar. Mangga next slide. Jadi kondisi isu strategis yang ada di kami di DPPKB Kota Bandung ini bahwa koordinasi dan kualitas pelayanan keluarga berencana di sini belum optimal, Pak, disebabkan karena terus terang saja kami belum membuat SOP dari beberapa kegiatan, dan SOP yang ada pun belum diterapkan pada saat melaksanakan kegiatan, gitu intinya. Kemudian yang kedua, kami belum mempunyai sistem pengolahan data dan informasi sehingga data-data yang ada itu biasanya perbakin, Pak, jadi ditembak oleh lapangan, nah, seperti itu. Kemudian tidak adanya sistem pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan yang sudah ada, salah satunya yaitu ada di Sekolah Siaga Kependudukan, MOU sudah ada, pembinaan sudah dilakukan, tetapi tidak ada sistem pengawasannya karena belum ada juknis juklak dari pusat, kemudian memang belum punya tim, seperti itu. Kemudian yang terakhir ini yang sangat penting, kami itu di Kota Bandung itu ada sistem bedol desa, Pak, pada saat itu. Jadi saya pribadi dari Dinas Kesehatan, sebetulnya saya dulu kepala puskesmas, pindah ke DPPKB Kota Bandung, dan seluruh pejabat struktural dan fungsionalnya itu baru, Pak. Jadi di sini kami pada saat RPJMD 2018-2023 sudah ada
programnya, tetapi orang-orangnya betul-betul yang buta terhadap kegiatan di DPPKB ini. Dan yang kami sadari setelah berjalan sampai sekarang 2022, jadi orang-orangnya itu agak alergi perubahan, jadi tidak mau, pertama pun kan bukan karena ini sedang mencari isu dan permasalahan, tidak mau belajar dan tidak mau berubah seperti itu. Next slide. Itu kemudian dari isu strategis ini didapatkanlah, Bu Dini bisa dibantu next slide. Identifikasi masalahnya, belum terdapatnya SOP di DPPKB ini dan belum optimalnya untuk penerapan SOP. Kemudian belum optimalnya pengelolaan data dan informasi. Yang ketiga, belum adanya standar pedoman untuk pengawasan dan belum adanya tim. Kemudian yang keempat, kurangnya pemahaman tentang visi dan misi, bagaimana untuk mencapainya. Belum adanya kolaborasi internal dan eksternal, serta kurangnya pemahaman tentang visi itu sendiri. Jadi masih bekerja masing-masing bidang untuk mencapai tujuan. Slide selanjutnya. Untuk mencapai tujuan ini, jadi kami belum membuat roadmap, hanya baru menampung beberapa strategi yang harus dilakukan. Dibantu untuk slide selanjutnya. Yang pertama yaitu di sini penyebab daripada masalah atau isu yang terjadi. Pertama, kurangnya fungsi pembinaan, coaching dan mentoring. Yang kedua, kurangnya koordinasi dan kolaborasi. Dan yang ketiga yaitu tidak ada atau belum adanya sistem pengawasan, baik itu Juklas maupun tim untuk pengawasannya sendiri. Kemudian kami secara berdiskusi di sini menentukan dampak jika strategi ini dibuat dan jika tidak dilaksanakan. Yang pertama, tentu saja di sini rencana strateginya pertama kita kolaborasi untuk mencapai PPN. PPN ini yaitu target yang sudah ada dari pusat untuk mencapai seperti aksetor KB baru, aksetor KB aktif. Jika tidak dilaksanakan berarti PPN-nya ini tidak akan tercapai seperti ini. Tetapi jika dilaksanakan PPN-nya tercapai dan jika tidak dilaksanakan tentu saja PPN-nya tidak tercapai yang berdampak atau berarti bahwa pelayanan tidak dilaksanakan. Kemudian untuk pembuatan SOP, ini direncanakan rencana strategisnya yaitu pembuatan SOP untuk setiap kegiatan. Jika dilaksanakan, tentu saja ini akuntabilitas atau pertanggungjawaban kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan. Tapi jika tidak dilaksanakan, terjadi kesalahan pada saat melakukan kegiatan karena tidak berdasarkan SOP. Yang ketiga, rencana pengembangannya yaitu ada pengembangan aplikasi Keren. Ini adalah merupakan proyek perubahan daripada kepala dinas kami yang melakukan diklat tim juga di LAN. Jadi nanti akan coba disempurnakan karena selama ini belum berjalan, Pak. Jika dilaksanakan berarti data akan didapatkan yang akurat dan terintegrasi, tetapi tidak dilaksanakan. Jika tidak dilaksanakan, ini biasanya kegiatan dilaksanakan tidak tepat sasaran karena tidak berdasarkan data yang akurat. Kemudian yang keempat, kita buat sistem pengawasan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan SSK ini dengan melibatkan lintas sektor, yaitu di sekolah, pengawas yang ada. Jika dilaksanakan, diharapkan ini jangka panjangnya generasinya akan terencana, misalnya tidak kawin muda, tidak banyak anak pada saat anak-anak yang kita bina ini nanti berkeluarga. Tetapi jika tidak dilaksanakan, kondisi yang tidak diinginkan yaitu angka kawin muda akan tinggi, angka kelahiran akan tinggi, dan akan terjadi ledakan penduduk yang berimbas terhadap beberapa sektor, yaitu pendidikan, ekonomi, dan sosial. Yang terakhir yaitu kolaborasi, baik itu internal maupun eksternal. Yang disebut internal yaitu kolaborasi antar bidang yang ada di DPPKB sendiri, yaitu supaya salah satunya tadi untuk menghemat tenaga, kemudian tenaga dan anggaran juga, kemudian supaya tujuan itu dicapai bersama-sama, dan eksternal tentunya dengan kewilayahan, dengan OPD lain, dan dengan masyarakat. Jika dilaksanakan ini diharapkan keterpaduan kegiatan, dan jika tidak dilaksanakan hasil yang dicapai cukup lambat dan diulang-ulang. Seperti itu. Yang terakhir slide-nya itu yaitu rumusan strategi, ini hasil diskusi dengan teman-teman di grup, jadi dari berbagai OPD, kami anggap ini sebagai tim efektif. Yang pertama dibuat aplikasi, pengembangan aplikasi sistem pengelolaan dan informasi. Yang kedua dibuat alur SOP melalui sistem online. Yang ketiga penyusunan juknis, Juklas, dan tim pengawasan terpadu. Kemudian dibuat aluran sistem pengawasannya, sosialisasi berbasis online kepada masyarakat.
Kemudian dilaksanakan pembinaan secara kontinu tentang visi dan misi, kesinambungan kegiatan, dan yang terakhir membangun jejaring dengan sektor atau OTD lain. Mohon maaf belum kami buat gambar-gambar dan roadmap-nya, jadi sampai sini saja Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tutup. Ya, aplaus buat kelompok ini ya 2.1. Siap-siap lanjut. Neni, silakan. Kurang dari 7 menit. Diperbesar slideshow yang di bawah itu tuh sebelah angka 52% yang gambar kayak cangkir apa ya, tempat es, gelas. Yang gelasnya Bu, yang gelasnya ditekan gelasnya yang kiri. Nah itu, klik. Kenapa nggak mau gede? Diklik lagi Bu, itu yang gelasnya Bu. Itu mah hurufnya yang membesar, Bu Neni. Itu yang sebelah kiri angka 78. Gambar piala. Gambar piala. Piala gelas. Bu Neni, kedengaran nggak ya Bu? Bu Neni kok nggak ada suara? Nah, nu mana Pak? Eta Ibu angka di bawah ada angka 78%, yang kirinya gambar piala tadi saya sahur Ibu. Piala atau Belahnya, gelas. Sebelah kiri dari angka 78 di bawah, tuh di bawah. Bawah kanan. Kan itu ada angka 78%. Nah, sebelah kirinya Ya, itu Pak. gambar piala. Sebelahnya yang tengah gambar buku. Yang paling kecil Bu di bawah. Iya, nggak kelihatan di laptopnya Pak. Oh, nggak kelihatan. Iya. Bentar dulu kali ya, ini dulu deh. Di laptop Dulu. digoyang, Nah, digoyang aja iya. Bu, digoyang. Iya, Nah itu ini. klik. Nah itu, tunggu dulu. Kok nggak mau ya? Nggak Udah mau diklik? Pak. Kok nggak Udah. mau? Belum buka. Coba Bu, kembali aja, ditutup dulu, terus Ibu buka itunya. Tutup dulu, stop screen dulu Bu. Coba. Tapi 2 kali kliknya. Nah, Ibu coba filenya yang tadi dibuka dulu, Ibu coba. Dibuka dulu, terus pasti Ibu bisa buka ya. Sok gerak, dibuka di Ibu. Bu Neni udah bisa dibuka? Udah besar? Udah Bu. Nah, kalau sudah sekarang share screen sekarang. Buka share screen yang hijau. Yang biru, hijau. Bawah. Ya. Pilih filenya. Mana filenya? Yang PPT. Nah, ini kelompok 2.2, klik. Diklik 2 kali. Ceret-ceret. Klik 2 kali. Ceret-ceret. Kau nggak mau. Nah, sedang muter. Sedang baca. Kenapa Ibu Nur ini begini ya? Coba diklik nih. Biasa kami dirurut. Iya, padahal mati tenang ya Teh. Santainya Pak. Apa di-share ke WA-nya Kirim Ibu ke Nur? grup aja Bu. Mungkin nanti saya yang tayangkan. Iya, nah, bantu gitu. Bu. Coba Nanti bantu Bu kirim. Dini.
sudah dikirim di grup, ada yang masuk, itu ditutup aja kalau ada kesulitan di sini. Ditutup stop screen-nya aja. Nah, coba di grup ada nggak yang bisa download? Belum dikirim, Pak. Oh, dikirim coba. Buka, tutup, kirim, sudah waktunya ya. Ya. Tenang, tenang. Nah, Bu Neni kirim aja ke grup Bu Neni. Atau filenya mungkin ada di yang lain yang bisa kirim ke grup. Di Pak Alma. Pak Alma mungkin bisa kirim ke grup. Ya, izin saya coba, Pak. Atau langsung aja dibuka di Oh Alma. iya, dari Pak Alma coba. Pak Alma. Nah, coba diagengkeun. Nah, munti kamari Alma teh. Oke, silakan. Ya, silakan Ibu. Saya bantu. Nah. Bu Neni. Ayo. Silakan Bu Neni. Ya, lanjut aja. Ini anggotanya, lanjut. Nah. Profil. Oke, lanjut. Bu Neninya kelihatannya nggak ada, Pak. Nggak ada suara ya. Bios lah. Sama Pak Alma aja atau Pak Alma. Nanti kita lihat di sini aja. Ini menjadi pelopor, oke. Terus ini saya kira informasi DPM-PTC Cirebon, lanjut. Ini lokasinya. Misi, oke, lanjut. Ini dasar hukum, tek, lanjut. Tugas pokok, lanjut. Lanjut. Ini struktur, lanjut. Kekuatan personil, lanjut. Terus. Alur perizinan, lanjut. Ini masalah, kekuatan, kelemahan, lanjut. Lanjut, Pak Alma. Siap. Ini strategi meningkatkan kinerja, ya, mengoptimalkan sistem informasi, meningkatkan, mengoptimalkan promosi, meningkatkan. Oke, lanjut. Oh, thank you. Ya, oke, ditutup aja. Alhamdulillah Bu Neni sudah presentasi, ya, melalui Alma, ya. Oke, saya inikan secara keseluruhan saja. Ini papan lindungan, tugasnya seperti contoh tadi Eko, ya, maupun juga Ibu Siti seperti itu. Ya, yang lainnya itu dalam bentuk Word. Saya sarankan tadi betul yang kelompok 21 dan 22 itu sudah dalam bentuk PPT. Jadi untuk berikutnya juga demikian. Word di PDF-kan, PPT di PDF-kan, digabung, ya, di-combine. Itu mudah, ya, di-combine sehingga begitu presentasi yang Word-nya diperlihatkan saja, langsung PPT-nya, ya, itu satu. Kemudian untuk yang kelompok itu tantangan, ya, dicoba dipresentasikan, ya, dipresentasikan, divideokan, gantian boleh, ya, itunya, ya, apa tugasnya. Kemudian saya coba bahwa yang Pak Eko itu menjelaskan bagaimana pengelolaan sistem keuangan supaya lebih cepat, tidak banyak ngalembur. Apa ngalembur teh? Sampai malam dan sebagainya, sehingga pakai sistem aplikasi dan sebagainya. Ya baik, tapi bisa dipahami bahwa kondisi harapan ada gap,
ada strategi ya. Strateginya beliau ada yang 2 bulan, ada yang 6 bulan ya, kayak mau membuat aksi perubahan gitu ya. Padahal simulasi aja ini ya. Kemudian data ya, informasi data harusnya dilengkapi ya. Berapa sih jumlah OPD, berapa jumlah anggaran, keuangan, informasi yang terkait dengan persoalan itu ya. Kemudian strateginya tadi sudah muncul ya, bagaimana meningkatkan kinerja ya, pelayanan. Jadi kinerja ini tadi kalau berbicara masalah, tadi ada penyebab, Bu Nur, penyebab itu bisa di breakdown internal eksternal ya. Dampak juga internal eksternal. Jadi kalau internal itu organisasi kitanya sendiri, kalau eksternal itu orang lain yang di luar kita ya. Baru targetnya. Nah, kemudian mengenai uraian yang tadi itu Ibu Siti lebih lengkap ya. Dia sudah dicoba dirinci dari berbagai jenis izin, terus dimunculkan salah satu izin yang akan ditangani ya. Itu juga sama, meningkatkan kinerja organisasi, meningkatkan juga pelayanan kepada publik ya. Kemudian yang kelompok 21 itu bisa sudah mulai disederhanakan ya, PPT-nya itu dalam bentuk skema bagan gitu, ada yang tabel ya. Tapi tadi penyebab ya, bisa internal, eksternal, dampak internal, eksternal, lengkapi data-data pendukung kayak angka kematian angka kawin muda tinggi itu berapa persen. Angka kalau ini kan ada kalau di penduduk itu ada lahir, mati, ada harapan hidup dan sebagainya. Nah, aplikasi sekeren itu betul bisa Ibu judulnya akselerasi, percepatan ya penggunaan aplikasi sekeren. Jadi before after. Oh kemarin mangkrak gitu ya. Atau kemarin nggak lengkap datanya. Nah 2 bulan semakin lengkap, ada data walaupun hanya berapa persen. Apakah pendataan, apakah pelaporan, ya monitoring lebih bermanfaat, itu bisa, nggak apa-apa ya. Atau dimodifikasi isi-isinya gitu ya, ditambah di aplikasi itu juga boleh. Pengembangan ya Pak? Ya, di dalamnya bisa diinformasikan. Jadi bedanya apa? Kemudian kalau di KB kan ada push, apa push? Push meong. Pasangan usia subur. Pasangan usia subur, berapa jumlahnya? Penggunaan alat kontrasepsi juga ya, itu bisa. Jadi data-data, jangan data lainnya, tapi data yang terkait gitu ya. Nah, oke. Jadi untuk tugas berikutnya juga sama, tadi ada Word di PDF-kan, ada PPT PDF-kan, langsung nanti presentasi PDF-nya. Nah, untuk yang video, PDF-nya itu dipresentasikan, divideokan. Ya, bisa gantian, bisa 1 orang, tapi anggotanya ada, lengkapi anggota itu fotonya. Ya, fotonya ya, sama SKPD-nya dari mana gitu ya, supaya lebih informatif lagi. Baik, ini sudah jam 9.05 menit. Kalau Pak Parlin itu ikuti saja itu contoh. Jadi jangan usah berpikir detail. Aduh, seperti apa gitu ya. Sesuai per mata pelajaran saja. Ya, kalau kemarin perusahaan kinerja kan tadi kinerja, SPM dan sebagainya. Nah, yang tugas hari kedua ini adalah baru Pak Parlin hubungannya dengan digitalisasi atau pendataan big data ya dan sebagainya. Atau hubungan. Nah, kan itu tidak bisa bekerja sendiri dengan Popenpar, kelompok pengembar pariwisata. Nah, ya dan lain sebagainya. Pak, sekarang Pak jadi Pokdarwis. Nah, Pokdarwis. Nah, itu kan stakeholdernya. Ya, tempat-tempat kalau di kota Bapak, apa-apa. Maaf, tadi ini laptopnya habis. Oh, baterainya. Saya kira habis baterai habis laptopnya ngambil gitu, enggak ya? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Oke. Jadi itu ya Bapak Ibu, silakan ada waktu, jadi bisa aja dicicil ya. Karena tugas sampai hari itu sudah ada, bisa dicicil sehingga pada waktunya akan lebih ini. Ini mempermudah Bapak Ibu untuk tadi menuangkan nantinya ke dalam aksi perubahan ya. Jadi bersyukur kalau yang dari anggota ini menjadi bahan
kelompok, bagus. Jadi lebih bagus lagi masukannya. Kata Ibu Nur, tim efektif saya, wah, se-eselon semuanya ya dijadikan tim efektif, bagus ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, itulah materi kita pada hari ini, sudah presentasikannya kemarin. Jadi kita akan ketemu lagi insya Allah hari Senin, berarti ada waktu cukup untuk memperbaiki ya. Tadi ya Bu Neni datanya apanya bisa dilengkapi lagi, Word-nya juga dilengkapi lagi. Ya yang belum membuat segera, ya membuat segera. Untuk siapa? Untuk Anda sendiri. Ya, laksanakan Pak. Iya, laksanakan ya. Baik ya, saya kira itu. Adakah mau ditanyakan sebelum ditutup doa? Bapak, atau sudah izin, cukup? Bapak, Oh ya. jika berkenan Cukup, minta Pak. waktu 2 menit, Pak. 2 menit? Siap. Iya, Mas. Siap. Alma, Bogor. Ya, silakan. Ya, izin Pak. Saya menganalisis awalnya dari penugasan ini melalui tugas dan fungsi. Jadi di bagian hukum ini kan ada 9 tugas dan fungsi. Jadi teknisnya ada 38 dan manajerialnya kurang lebih ada 12. Tentunya di dalam pelaksanaan ini ada juga tantangan ya Pak ya. Tantangan itu banyak, kurang SDM, kemudian masih gaptek dan sebagainya. Nah ini saya ingin membagi melalui SOP Pak. Jadi SOP itu nanti dituangkan. Nah ini mohon arahan sedikit sama Bapak, apakah itu merupakan bagian daripada untuk menganalisis permasalahan yang dikatakan tadi untuk memudahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Itu Pak, demikian. Hatur nuhun Bapak. Ya, baik. Jadi kalau analisis organisasi itu diagnosa organisasi ya, itu harusnya komprehensif ya, komprehensif sesuai turunan daripada tugas pokok fungsi. Namun tugas pokok fungsi itu kan banyak ya, nggak mungkin semuanya diselesaikan. Jangan kegiatan yang butuh waktu, misalnya pengadaan barang, pengadaan personil, pengadaan biaya, jangan ya, lebih kepada pemanfaatan saja. Ya, pemanfaatan tadi Bu Nur, aplikasi yang sudah ada ya. Kemudian juga sumber daya yang ada. Kemudian hal-hal lain yang sudah ada aja. Karena 2 bulan kita uji cobanya, itu satu. Nah, kedua, dari sekian banyak fungsi itu tebelin 1 atau 2 saja yang akan diturunkan. Nah, mengenai SOP juga bisa dari yang tidak ada menjadi ada, atau yang sudah ada di breakdown karena tadi SOP-nya banyak gitu, ada sekian hanya 1 tapi umum, bisa di breakdown jadi 1 SOP tentang apa? Mekanisme pendataan, pelaporan, perencanaan gitu ya, atau apa ya, itu boleh ya. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau yang namanya SOP, MOU, rapat koordinasi, diseminasi, kemudian pelatihan tadi untuk gaptek itu kan pelatihan teknis, in-house training ya, dari mengambil narasumber, kemudian leaflet, booklet, manual book, itu hanya produk ya yang dihasilkan oleh Bapak Ibu sebagai pemimpin. Yang akan dinilai ini bagaimana Bapak Ibu menjadi pemimpin, mempengaruhi orang lain, atasan, kemudian samping kanan kiri, stakeholder, staf, untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat, yang menghasilkan produk tadi. Jadi produk itu dihasilkan dari Bapak Ibu memimpin. Ya, tapi mereka tidak merasa disuruh, mereka merasa memiliki ya produk yang dihasilkan dan ada manfaatnya, ada uji cobanya. Kalau tadi aplikasi Bu Nur tidak bermanfaat, dipergunakan jadi dipergunakan. Tidak ada datanya, jadi ada datanya. Ya, tidak ada laporannya, ada laporannya. Tidak ada informasi, menjadi ada informasi. Atau kolom ruangannya sedikit menjadi banyak. Ya, itu silakan. Yang penting before afternya jelas, terukur, kuantitatif, kualitatif. Ya, jadi begitu ya. Bahkan tadi tugas banyak pun kalau pemimpin mentornya, kamu ngerjain ini aja ini yang penting sekarang. Berarti kan tugas lainnya. Mungkin tugas bidang yang lainnya. Kerjakan aja. Berarti Anda dianggap mampu. Anda dianggap bisa. Jadi koordinasikan. Begitu ya Pak Emma? Halo? Ya, hatur nuhun Bapak. Hatur nuhun waktunya Pak.
Oke, silakan ditutup doa tadi pembukaan oleh siapa tadi? Tadi oleh Bu Neni Ya, membuka doa. Silakan ditutup Bu Neni doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai kita laksanakan bersama, walaupun tadi banyak kendala, terutama yang dialami oleh saya pribadi. Sebelum kita menyelesaikan pertemuan kita pada pagi menjelang siang pada hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Mohon segala keridhaan dan keberkahan atas pertemuan kita di pagi hari ini. Berdoa dimulai. Ya. Berdoa selesai. Ya. Oke, terima kasih Ibu Neni yang sudah doa untuk di pembukaan sampai penutupan. Yang saya ingatkan Bapak Ibu, tidak hanya kasus tadi ya, tadi udah ada peraturan, silakan tambahkan konsep atau teori yang berkaitan dengan materi itu. Saya kira demikian. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak, atur nuhun. wabarakatuh.